keterlambatan saya, jadi nggak semuanya mengikuti. Ya, puji Tuhan sempat mengikuti juga Bu Marni yang terakhirnya, dan juga Bapak Saul dan Pak Julius Tanamal dan yang lainnya. Ya. Ya, Shalom. Terima kasih untuk kesempatan yang diberikan buat saya. Ya. Ibu Antonita, terima kasih banyak. Bisa ya paling tidak sharing sedikit aja. Karena saya tahu kita semua hamba-hamba Tuhan sudah mengerti firman Tuhan. Mari kita berdoa dulu sebelum kita. Bapa di surga, dalam nama Tuhan Yesus kami bersyukur dan terima kasih lewat media ini. Zoom kami bisa bertemu satu dengan yang lain dan hamba-Mu dari berbeda angkatan. Kami bersyukur untuk kesempatan bisa merayakan Natal dalam situasi pandemik ini. Dan saat ini Engkau percayakan hamba-Mu untuk menyampaikan firman Tuhan, berkati dalam perenungan firman Tuhan ini, berikan hikmat kami masing-masing, urapi hamba-Mu dalam segala keterbatasan yang ada. Tuhan memberkati waktu pemberitaan firman Tuhan ini sampai selesai. Dalam nama Yesus, amin. Iya. Puji Tuhan, hari ini saya bisa bicara, cuman kadang-kadang saya keluar Tagalognya, minta maaf. Karena tiap hari share khotbah juga ke orang-orang Bajau dalam bahasa Tagalog. Saya bersyukur kepada Tuhan untuk kesempatan yang diberikan buat saya. Ya, nanti dalam kesaksian itu sekaligus dalam firman Tuhan yang saya mau sharingkan. Ya. Tema yang diberikan bagi saya, Kristus di tengah COVID-19. Maaf, maksudnya COVID-19. Sudah terbiasa. Matius 1 ayat 21. Ya. Tentu kita semua tahu Bapak Ibu Saudara, saat ini dunia sedang mengalami pandemik yang sangat dahsyat dan luar biasa. Sebagaimana Ibu Antonita tuliskan di situ, ya banyak yang kehilangan kekasih-kekasihnya, meninggal, para hamba-hamba Tuhan, ya. Banyak orang yang meninggal di Indonesia berapa bulan lalu, saya dengar Delta itu menyerang banyak orang, banyak hamba-hamba Tuhan juga. Ya. Yang jelas penyebaran virusnya sangat cepat sebelum dunia siap menghadapinya. Ya, di Filipina juga begitu, tapi ya puji Tuhan kami dengar ya tentu dari Filipina dengar tentang di Indonesia jadi cepat diatasi. Sampai sekarang virus terus bermutasi. Ada yang bilang 4 tahun, 5 tahun. Ya, kita nggak tahu. Apalagi ada varian baru sekarang namanya Omicron. Sedang melandang Hong Kong sekarang. Ya, kami berdoa supaya jangan masuk ke Filipina karena dekat. Ya, kita bisa berdoa minta supaya nggak masuk ke Filipina, ya. Tapi kita nggak tahu apa kehendak Tuhan atas terjadinya virus ini. Ya, untuk mengatasinya diadakan banyak cara, vaksinasi salah satunya. Ya, kita sangat sedih karena di pandemi ini banyak teman-teman kita, orang-orang kita dekat dengan kita dipanggil Tuhan. Pandemi ini tidak membedakan ras, usia, atau yang kaya, miskin, semua kena. Bahkan saya pernah kena juga. Maksudnya mild aja. Karena saya merasakan itu bagaimana ya. Jadi saya menghindari selalu sekarang. Waktu after sesudah ulang tahun saya, banyak orang yang datang dari macam yang nggak disangka, banyak yang datang dari orang Tagalog, orang Bajau. Ya kan tentu macam-macam virus yang dibawa sama mereka. Jadi akhirnya ya terbaring 2 minggu sampai 3 minggu kena minum obat. Ya puji Tuhan ya boleh terlintas. Bahkan banyak pemimpin agama yang dipanggil Tuhan ya karena virus ini. Pendidikan anak sangat terganggu. Anak-anak sekolah tidak ada yang dapat didapatkan ya. Kalau face to face tatap muka, tentu mereka dapat penjelasan dari guru. Ini anak disuruh belajar sendiri, apalagi sama orang tua. Malah kesulitan. Ya puji Tuhan kalau yang punya internet.
ya yang mereka bisa punya beli pulsa, tapi seperti orang bajo, orang yang sederhana. Ya, mereka ada modul namanya dikerjakan di rumah. Itu terganggu, tidak bisa ada internet, banyak rintangan dan masalah. Perekonomian mengalami krisis juga saat ini dan sungguh nyata. Ya, bisnis menghadapi tantangan yang dahsyat, banyak yang bangkrut. Ya, apalagi yang kalau saya cek itu income saya itu para pendukung yang bisnismen sudah nggak ini lagi karena mereka bangkrut dan sebagainya. Ya. Pandemik ini menimbulkan banyak masalah. Kita semua sudah perhatiin juga terhadap menghadapi pandemik ini. Semua yang percaya, yang tidak percaya. Di tengah kekalutan pandemik dan COVID-19 ini, banyak korban jiwa dan krisis yang luar biasa. Ada yang orang bertanya, di manakah pertolongan Tuhan? Adakah Kristus di tengah-tengah COVID-19? Itu pertanyaan yang saya perhatikan. Setiap kali orang banyak mengeluh, di mana Tuhan? Karena Tuhan berjanji dalam Mazmur 91 bahwa orang sekalipun beribu rebah orang musuh di sekeliling kita, tapi kita tidak akan terkena gitu penyakit. Sebenarnya pandemik ini adalah satu hal yang sungguh indah bagi saya. Banyak hikmahnya. Saya merasakan banyak hal yang saya dapatkan dalam masa pandemik ini. Ya. Saya merasakan kehadiran Kristus di tengah-tengah pandemik ini. Misalnya, walaupun pelayanan kita yang nggak bisa lagi tetap buka, nggak bisa berkhotbah, berkunjung, ya ada beberapa yang tidak bisa, tapi ada beberapa yang bisa. Tapi puji Tuhan bisa ada pelayanan seperti Zoom ini virtual ya. Jadi punya pengalaman. Saya nggak begitu pasti dalam internet, mau tidak mau untuk menjadi fasih dan ya harap dimaklumilah pelayanan saya kan di antara orang yang sederhana. Tapi saya bersyukur ada orang yang Tagalog ini anak-anak muda yang mengerti internet juga. Minta tolong sama dia untuk ajarin anak-anak muda. Tapi puji Tuhan dalam masa pandemik yang kita lewati, hampir 2 tahun ya pandemik ini, hampir 2 tahun. Kita dapat memasuki di penghujung tahun 2021. Banyak hal yang kita lewati, yang kita alami. Ya. Ada yang ya kekasih-kasih kita yang tidak ada, dipanggil Tuhan, yang orang yang dekat, hamba-hamba Tuhan ya. Ya apa mau dikata? Ya memang sudah waktunya, bukan berarti karena mereka ada banyak hal, tapi kita lihat di situ di mana kita bisa melewatinya dalam anugerah Tuhan. Meskipun banyak kesulitan yang dahsyat, tapi ada tetap merasakan penyertaan dan pemeliharaan Tuhan atas hidup kita. Kita juga tetap melaksanakan apa yang menjadi diamanatkan seperti kesaksian dari Bapak Ibu, sungguh luar biasa. Banyak kreativitas yang kita bisa kerjakan dan itu saya lihat di sini juga ya. Saya lihat ada banyak kreativitas yang bisa kita lakukan. Ya, kita juga tetap melaksanakan amanat agung Tuhan Yesus Kristus memberitakan Injil. Ya, itu membuktikan bahwa benar-benar Kristus di tengah COVID-19. Nah, dengan firman Tuhan yang diberikan kepada saya, Matius 1 ayat 21, yang dikatakan bahwa ia melahirkan anak laki-laki dan engkau akan menamakan dia Yesus karena dialah akan menyelamatkan umatnya dari dosa mereka. Ini menjadi perenungan Natal IKI 3 di grup ini, di mana saya akan membagikan sedikit renungan aja. Ya. Yesus datang ke dalam dunia ini sebagai juru selamat. Natal adalah bukti betapa sempurnanya kasih Tuhan, kasih Allah kepada manusia. Kan Yohanes 3 ayat 16. Barusan saya bagikan juga kepada persekutuan anak-anak. Ya. Anak-anak muda ya, puji Tuhan. Mereka menghafal ayat ini dalam bahasa Tagalog. Karena begitu besar kasih Allah ke dunia ini, dia mengaruniakan anak yang tunggal.
supaya setiap orang yang percaya kepadanya tidak binasa melainkan memperoleh hidup yang kekal. Ya. Untuk apa Yesus datang ke dalam dunia ini menjadi manusia? Tentu untuk menyelamatkan manusia. Karena dia juru selamat kita yang menyelamatkan manusia. Karena manusia tidak bisa menyelamatkan diri dari dosa. Jadi Yesus menanggung semuanya. Tentu kita tahu semuanya itu. Saya tidak perlu jelaskan banyak hal. Dan Yesus turun ke dalam dunia ini menjadi sama dengan manusia melalui pribadi Yesus Kristus. Dialah Yesus Kristus juru selamat kita yang sanggup menyelesaikan persoalan dosa, sanggup menyelesaikan segala persoalan hidup manusia. Yesus Kristus adalah hadiah yang terindah bagi dunia. Jadi keselamatan itu inisiatif Allah sendiri. Bayangkan Allah yang mau datang ke dalam menjadi manusia dengan segala kerendahan hati, mengosongkan dirinya, ya, dan menjadi manusia supaya lewat pengorbanannya kita diselamatkan. Dengan keselamatan tidak ada di dalam siapapun selain di dalam Yesus Kristus. Yesus datang ke dalam dunia ini membawa misi yang mulia untuk menyelamatkan manusia. Dan itu diberikan juga tugas ini kepada kita semua yang sudah diselamatkan. Itu penting sekali. Karena kita yang sudah diselamatkan, kita perlu juga mempunyai beban untuk menyelamatkan manusia yang belum percaya kepada Tuhan Yesus. Seperti tadi Bu Marni kesaksiannya, saya tahu arahnya ke misi, ya, bukan karena saya misionaris. Jadi tekankan lagi bawa jiwa. Ya. Jadi Yesus Kristus yang tidak berdosa itu mau menjadi manusia untuk supaya kita diselamatkan, menyerahkan hidupnya untuk kita. Karena tidak ada seorang pun yang datang kepada Bapa kalau tidak melalui aku. Karena Yesus dalam Yohanes 14 ayat 6 adalah jalan kebenaran dan hidup. Tidak ada yang dapat datang kepada Bapa kalau tidak melalui Yesus. Dan yang saya mau bagikan yang kedua, Yesus datang ke dalam dunia ini. Dia sebagai Immanuel yang menyertai kita selama-lamanya. Dialah Immanuel dalam Matius 1 ayat 23 yang menyertai umatnya sampai kepada akhir zaman. Itu berarti bahwa walaupun dalam situasi yang sulit, dalam keadaan yang sangat sulit yang dialami oleh manusia saat ini, tapi orang-orang percaya Tuhan berjanji disertai oleh Tuhan sampai akhir zaman. Nah, saya mau membagikan refleksi dalam hidup kita. Di tengah-tengah situasi yang sulit ini, marilah kita tetap hidup di dalam firman Tuhan. Firman yang hidup, firman yang kekal. Di mana Kristus datang ke dalam dunia sebagai juru selamat menjadi manusia. Dan dia harus menjadi segala-galanya dalam hidup kita. Ada pujian dalam bahasa Tagalog, Yesus Kristus adalah segalanya. Yesus Diyos ka ng buhay ko. Jadi maksudnya Yesus adalah hidupku. Yesus Kristus adalah yang mengontrol semua hidup saya. Kristus harus menjadi subjek dalam hidup saya. Dengan firman Tuhan yang kita renungkan, ya, yang kita baca. Makanya saya ajarkan kepada teman saya juga, walaupun dia misionaris, dia diberkati karena kami tetap walaupun dalam situasi pandemi COVID-19 ini, kami tetap ada persekutuan baca firman Tuhan dalam situasi yang sulit dan melakukannya dalam hidup sehari-hari. Ya, Yesus, Diyos ka ng buhay ko. Yesus adalah hidup saya. Dialah segala-galanya bagi saya. Dalam kesulitan apapun, Tuhan menyelamatkan saya. Dan dia menyertai kita. Dia tidak pernah meninggalkan
kita. Natal ini mengingatkan kita bahwa Kristus sebagai juru selamat, Kristus adalah gembala yang baik. Waktu kami ada Zoom meeting dengan lembaga misi SIM, ya orang-orang yang pusatnya di Singapura, orang Filipina dan juga ada beberapa foreigner. Dalam membahas tentang Mazmur 23 ini, kadang-kadang kita harus melewati lembah kekelaman, istilahnya daerah yang berwarna coklat. Ya, saya bilang brown situasi. Ya. Dan juga dalam Mazmur 23 ayat 2 sampai 3, mungkin kita baca ayat ini. Saya akan baca karena saya diberkati dengan firman Tuhan ini juga. Ia membaringkan aku di padang yang berumput hijau, ia membimbing aku ke air yang tenang, ia menyegarkan jiwaku, ia menuntun aku di jalan yang benar oleh karena namanya. Memang saya merasakan ya dalam kesaksian saya di firman Tuhan ini, dalam renungan-perenungan ini, karena Natal ini mengingatkan saya juga sebagai Tuhan Kristus Yesus sebagai juru selamat, dia adalah gembala yang baik. Tahun 2020 Tuhan membaringkan saya di tempat green situation, hijau. Ya, menyegarkan, membimbing aku ke air yang tenang, menyegarkan jiwaku, menuntun aku di jalan yang benar oleh karena namanya. Jadi dalam tahun 2020 itu saya merasakan ya enak ya, dan ya ada yang membuatkan masa stagnasi yang mulai mengalami menuju kepada krisis. Tapi saya merasakan situasi hijau di padang rumput yang berumput hijau, membimbing aku ke air yang tenang. Jadi masalah semua kebutuhan tidak ada masalah. Ya, ketika saya berkata, Tuhan saya membutuhkan ini, Tuhan berikan, Tuhan cukup. Tapi Tuhan membawa saya juga di tahun 2021 dibawa kepada situasi kekelaman berwarna coklat, brown. Dalam situasi itu saya merasa, Tuhan berjanji pada saya kalau aku minta ini kebutuhan waktu 2020 Tuhan jawab dengan seketika. Tapi 2021 saya mengalami situasi yang dikatakan dalam ayat yang keempat, sekalipun aku berjalan dalam lembah kekelaman saya merasakan itu. Banyak hal yang saya alami dalam masalah keuangan, dalam masalah banyak hal. Ya. Tapi saya melihat bahwa Kristus hadir di situ. Kristus ada di tengah situasi yang sulit. Dia menyelamatkan saya. Jadi walaupun dalam lembah kekelaman, itu menyatakan bahwa bagaimana saya merasakan lembah kekelaman yang Tuhan tidak mendengar doa saya atau bagaimana, pokoknya banyak hal pergumulan yang berat sekali. Tapi saya merasakan Tuhan tidak membiarkan. Karena penyertaannya, janjinya kepada kita. Janjinya kepada saya. Tuhan menyertai sampai pada akhir zaman. Kadang-kadang kita akan melewati masa yang sulit. Ya. Ya, saya pribadi ya sebagai hamba Tuhan dalam pelayanan di tempat ini ya, yang tidak dapat apa istilahnya, tidak ada masukan uang, malah harus mengeluarkan. Nah, saat itu juga tahun 2021 ini, tahun ini, ya pendukung mulai berkurang karena mereka juga mengalami krisis juga. Saya bilang bagaimana, mulai saya khawatir, bimbang, bagaimana Tuhan, janji Tuhan. Akhirnya dengan cara manusia, di mana di situ saya lihat memang saya terlalu mengandalkan kekuatan manusia, terlalu mengandalkan diri sendiri, terlalu mengandalkan pendukung, terlalu mengandalkan yayasan, agensi yang mengirim saya tiap bulan, ya itu mengandalkan itu. Itu Tuhan proses dalam lembah kekelaman itu diproses iman saya. Memang saya sudah mengalami kemenangan iman berapa tahun yang lalu dalam pelayanan saya di Suku Bajo. Tapi saat itu 2021 saya mengalami satu hal yang memang mengalami krisis spiritual ya, rohani.
yang mulai bimbang, mengandalkan kekuatan sendiri, meninggalkan beban yang berat gitu ya. Yang dalam masuk sampai di penghujung tahun 2021 ini, Desember ini, saya merasakan Tuhan, terima kasih. Tuhan izinkan. Tapi saya merasakan bagaimana Kristus sungguh setia, memperhatikan menjadi gembala yang baik. Ya. Di mana Tuhan ingin saya tetap semangat melayani. Dia Immanuel yang menyertai selalu sampai kepada akhir zaman. Karena hanya Kristus yang tetap ada di tengah COVID-19 ini. Kita orang percaya, yang percaya kepada Yesus Kristus yang sudah diselamatkan, bisa bertahan dalam menghadapi pergumulan berat di seluruh dunia. Bayangkan, berat sekali. Di sini banyak orang stres. Ya. Jadi yang kami buat, memang bayangkan aja ya, saya di rumah saja. Tapi Bapak Ibu Saudara, pelayanan saya itu live streaming nggak bisa karena mereka kan nggak punya pulsa. Mereka punya HP, tapi untuk beli pulsa itu mana? Ya kan? Jadi saya bilang, apa Tuhan? Waktu mulai pandemik itu, Tuhan berikan hikmat apa yang akan saya kerjakan? Saya harus tetap membina mereka secara rohani. Nah, Tuhan nyatakan sekarang berkat-Nya luar biasa di bulan Desember ini, di penghujung tahun 2021. Hanya lewat messenger. Saya buat khotbah dalam bahasa Tagalog maksudnya. Terus kemudian saya terjemahkan ya dari yang saya siapkan dari bahasa Indonesia, terjemahkan bahasa Tagalog. Kemudian saya jelaskan di situ, saya kirim teman saya yang bertugas mengirim lewat messenger. Dan mereka ibadah di rumah-rumah. Dan di penghujung tahun ini Tuhan membuktikan saya melewati masa kekelaman brown situation itu bisa dilewati oleh anugerah Tuhan. Karena ada Kristus yang menyelamatkan umat manusia yang percaya kepadanya. Dan sekarang Bapak Ibu, yang saya mau saksikan, di tempat ini yang ibadah di rumah-rumah bagian tim saya, berdatangan jiwa-jiwa baru. Dan saya bilang, Tuhan, saya sudah rasanya bosan memberitakan Injil mau kunjungan. Tapi saya harus jaga kesehatan saya. Bagaimana ini? Saya tidak bisa bertemu dengan orang banyak. Karena kalau saya bertemu dengan orang banyak, langsung alergi. Saya mengalami demam, sakit. Dan saya alami itu. Jadi bagi saya harus mengontrol diri saya. Saya bersyukur lewat anak-anak yang saya layani. Lewat pemuda-pemudi itu yang saya, rupanya firman Tuhan yang di daerah Bajau, yang di rumah-rumah juga. Ada yang punya masalah, dia bilang dengan sesama orang Bajau. Mereka dapat selesaikan karena firman Tuhan selalu mengingatkan saya. Katanya mereka. Padahal itu saya hanya menuliskan kirim lewat messenger. Mereka hanya baca penjelasan, mereka menyanyi-nyanyi, mereka menjelaskan. Tapi ada satu anak pemuda yang berkoordinir karena bisa membaca, toh. Jadi yang kami sekolahkan. Dan itu Tuhan bukakan itu buah-buah itu. Akibat dari penderitaan yang saya alami tahun 2021 beberapa bulan yang lalu. Tuhan memberikan, seperti saya mendapatkan uang banyak sekali. Miliar-miliar. Karena satu jiwa diselamatkan, malaikat surga bersorak-sorai. Itu tadi berdatangan lagi, tambah lagi 2 orang. 1 anak dan 1 pemudi. Dari anak 1, membati, mereka mau ikut persekutuan, boleh? Oh iya, boleh. Saya bilang gitu, Tuhan terima kasih. Kau memberikan sukacita bagi saya di penghujung tahun 2021. Makanya Tuhan bilang dalam Mazmur 23, Tuhan gembala yang baik. Sekalipun aku berjalan aku tidak takut bahaya, sebab Engkau bersekutu. Gadamu dan tongkatmu itulah yang menghibur aku. Tuhan memberi kekuatan. Karena apa? Yesus sudah datang ke dalam dunia ini sebagai juru selamat. Hanya Yesus bisa menyelamatkan dari situasi yang sulit, terutama menyelamatkan dosa manusia. Tidak ada yang lain. Tuhan Yesus Kristus.
Tetaplah kita beriman kepada Tuhan Yesus Kristus. Dan Paulus katakan Filipi 1 ayat 21, hidup adalah bagi Tuhan ya, dan kematian adalah keuntungan. Itu artinya Kristus adalah segala-galanya dalam hidup kita. Dalam lembah kekelaman, dalam lembah yang enak, yang hijau, Tuhan selalu beserta kita. Tuhan terus memberi kekuatan buat kita. Puji Tuhan kita bisa melewati badai COVID ini di penghujung. Kita nggak tahu pada tahun depan, tahun 2022, apa yang akan terjadi. Tapi saya bersyukur, saya merenungkan bahwa Tuhan mempersiapkan setiap tahun, setiap memasuki tahun-tahun yang baru, dipersiapkan dalam situasi-situasi yang mengalami yang pahit, pada mengalami enak. Jadi Tuhan minta saya untuk tetap bersyukur. Dan dengan kebosanan saya, karena saya hanya di rumah membuat khotbah, merenungkan, berdiam diri, terus kan bosan kadang-kadang ya. Rasanya bosan di rumah saja karena belum berani keluar. Keluar hanya untuk urus visa, urus surat-surat, keluar jauh sekali ke kota Manila. Saya harus naik bus sampai 3 jam. Tapi karena nggak ada bus ya, sewa mobil. Karena pengurusan visa, tiap tahun saya mengurus. Nanti sebentar lagi saya akan mengurus visa bulan Januari. Sudah mulai mengurus visa, proses visa saya. Itu aja yang bisa keluar. Kemarin keluar karena divaksin ya. Dari vaksin saya ya bebenah diri lah, potong rambut dan sebagainya. Yang bulan November itu vaksin kedua. Ya, itu saya gunakan kesempatan untuk ini. Tapi sangat berhati-hati. Ya puji Tuhan bisa melewati. Tuhan bilang tetap semangat untuk melayani Tuhan, memberitakan Injil. Dengan dibuktikan Tuhan memberikan jiwa-jiwa anak-anak. Karena pelayanan kami, Bapak Ibu, adalah lewat pendidikan. Lewat pendidikan ini memenangkan orang tua. Karena ya istilahnya pelayanan saya, Pak Julius sudah dengar kesaksian saya juga. Lebih banyak di anak-anak. Jadi saya pendeta anak-anak. Tapi lewat anak-anak ini bisa membawa orang tua datang. Ada satu contoh anak umur 4 tahun yang panggil saya Oma. Ya, karena saya jelaskan mereka Oma itu ya itu kalau di bahasa Tagalog itu Lola ya, jadi Oma. Jadi saya sudah punya cucu juga, walaupun bukan secara daging, tapi cucu rohani. Jadi bawa mamanya ke gereja. Terus saya bilang, oh Donna, kamu mau ke gereja? Iya, ini si Sophia ini loh anakku, suruh ke gereja lewat anak-anak. Jadi Tuhan berikan jiwa-jiwa luar biasa di penghujung tahun 2021 ini, Desember ini. Saya telah melewati lembah kekelaman yang sangat berat sekali di tahun 2021. 2020 masih enak. Belum 2021 sakit dan segala macam krisis ekonomi dan sebagainya. Banyak hal yang saya alami. Ya, saya bersyukur pada Tuhan. Oleh sebab itu Natal ini saya tetap semangat memberitakan Injil di tengah-tengah kesulitan. Ya, bahwa tugas kita sebagai hamba-hamba Tuhan, karena Yesus datang ke dalam dunia ini sebagai juru selamat, mari kita bagikan kepada orang lain bahwa Yesus Kristuslah juru selamat manusia. Dia yang memberikan keselamatan dalam hidup kita. Ya, karena kasih-Nya yang luar biasa yang membuat kita tetap hidup di dalam Tuhan. Dan seperti yang saya alami, saya tetap hidup sampai saat ini karena kasih Tuhan yang luar biasa. Kadang-kadang saya juga suka nakal sama Tuhan, tidak dengar-dengaran, tapi Tuhan itu baik. Dia gembala yang baik. Karena Kristus sebagai juru selamat di tengah situasi yang sulit pun Dia tidak membiarkan kita. Saya bersyukur untuk pelayanan ini karena pelayanan saya lewat pendidikan itu menghasilkan buah pelayanan pendidikan adalah berdirinya gereja tahun 2009. Ya, makanya ada gereja. Sebenarnya saya datang ke misi saya ke suku Bajo itu tidak mendirikan gereja, tidak ada planning untuk penanaman gereja. Tapi karena Tuhan berikan beban itu lewat pendidikan ini,
ada banyak orang tua yang mau percaya kepada Yesus, terus kemudian mereka minta kalau bisa ada ibadah untuk saya layani. Dan puji Tuhan, ada gereja tahun 2009. Dan yang kami lakukan, kegiatan kami adalah ibadah di rumah-rumah sampai sekarang. Walaupun mereka rindu untuk ibadah sama-sama, saya bilang saya belum siap. Ya, terlaksana dengan baik. Meskipun ibadah di rumah-rumah, tapi ada banyak jiwa, ada banyak orang suku Bajo yang mau ikut ibadah di rumah. Mereka, saya bilang, kalian bisa pilih rumah-rumah di Bajo sana. Yang mana? Keluarga ini, keluarga ini, keluarga ini. Ada yang membawa jiwa anak-anak, dan yang satu pemudi ini yang mengkoordinir pelayanan di rumah-rumah itu membawa orang tua, ibu-ibu untuk ikut ibadah. Ya luar biasa. Sehingga kami hanya bisa berkata, Tuhan terima kasih. Kami tetap bisa melaksanakan, memberitakan Injil kepada orang-orang yang belum percaya kepada Tuhan Yesus. Itu yang saya bagikan kepada Bapak Ibu semua. Dan saya bersyukur kepada Tuhan, dan kita mensyukuri kepada Tuhan juga bahwa kita bisa melewati, ya, dan di penghujung tahun 2021 ini, walaupun dalam situasi yang sulit, kita masih tetap bisa melaksanakan amanat dari Tuhan Yesus untuk melayani, memberitakan Injil. Tetaplah semangat, beritakanlah Injil terus sampai Tuhan Yesus datang yang kedua kalinya. Terima kasih Tuhan Yesus memberkati. Mari kita berdoa. Tuhan, terima kasih untuk firman Tuhan yang sudah hamba sampaikan. Kiranya terus itu berbicara dalam hati kami masing-masing, memberikan encourage kepada kami untuk tetap setia kepada Tuhan dan melayani Tuhan meskipun dalam situasi yang sulit sekalipun. Tuhan, terima kasih. Terpujilah Engkau dalam nama Yesus kami berdoa. Amin. Amin. Terima kasih Ibu Pendeta Kencanawati. Tuhan memberkati. Terima kasih untuk kesaksian pelayanan, sharing firman Tuhan yang sudah dibagikan kepada kita semua.